Kalau farmasi bioteh terus berkembang, pendapatan farmasi Asahi juga akan sangat terpengaruh. Kalau pendapatan mereka jatuh, nilai perusahaan juga akan jatuh. Tidak mengherankan kalau dalam beberapa waktu, nilai farmasi Asahi bisa turun di bawah 20 miliar. Kalau itu terjadi, meskipun memiliki 100% saham, tetap saja kehilangan 80 miliar atau bahkan lebih. Kalau farmasi Asahi tidak mampu bersaing dengan farmasi bioteh dan mulai menurun, tidak mustahil perusahaan itu akhirnya bangkrut. Namun, kalau dia menerima tawaran kerjasama dengan Andi, situasinya akan berbeda. Begitu dia menerima tawaran tersebut, pada dasarnya farmasi Asahi akan menjadi milik Andi, dan Andi pasti akan menggunakan jalur produksi farmasi Asahi untuk memproduksi puyer bioteh. Dengan begitu, produksi puyer bioteh akan meningkat pesat dan keuntungannya juga akan meningkat. Meskipun keluarga Asahi hanya akan memiliki 20% saham tersisa, tapi kalau Andi berhasil mengembangkan perusahaan, nilai farmasi Asahi mungkin bisa berlipat ganda atau bahkan lebih. Kalau nilai perusahaan berlipat ganda dari 100 miliar menjadi 200 miliar, maka 20% saham yang tersisa bisa bernilai 40 miliar. Dan kalau perusahaan ini berkembang lebih banyak lagi, mungkin nilainya bahkan bisa lebih tinggi daripada saat dia menjalankannya sendiri. Apalagi sekarang, produk andalan farmasi Asahi sudah sepenuhnya dikalahkan oleh farmasi bioteh. Jadi, performa perusahaan pasti akan menurun dengan cepat. Menyadari hal ini, Nobu Asahi segera meludahkan darah di mulutnya dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, seraya berteriak, "Tuan Andi, aku setuju. Aku setuju untuk memberikan 80% saham farmasi Asahi kepadamu. Asalkan kau membebaskanku dan jangan biarkan kakakku pergi." Ryu Asahi yang mendengar ini tanpa ragu-ragu segera berkata dengan cemas, "Tuan Andi, jangan dengarkan monster itu mengoceh. Aku setuju dengan tawaranmu. Aku akan memberikan 80% saham farmasi Asahi kepadamu." Nobu Asahi cepat-cepat menambahkan, "Tuan Andi, aku akan memberikan 85%. Nobu Asahi sangat sadar bahwa kalau dia kalah dalam persaingan ini dan dibiarkan tinggal di sini, dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi seumur hidupnya. Di sisi lain, Ryu Asahi yang melihat ini dengan marah memaki, "Nobu, dasar monster, kau masih ingin menyakitiku? Di mana nuranimu?" Setelah itu dia menoleh ke Andi dan dengan gigi terkatup dia berkata, "Tuan Andi, aku bersedia memberikan 90%. Pada tahap ini, kedua bersaudara itu sudah benar-benar memahami situasinya. Uang sudah menjadi hal yang tidak penting lagi. Yang paling berarti bagi mereka saat ini adalah kebebasan dan status sebagai pewaris keluarga Asahi. Meskipun hanya tersisa 10% saham di tangan mereka, itu masih bisa menjamin kehidupan mewah seumur hidup mereka. Namun, kalau mereka terjebak seumur hidup di peternakan anjing di negeri asing, maka tidak akan ada kesempatan untuk bangkit lagi. Kalau dibandingkan, kedua pilihan ini benar-benar seperti langit dan bumi. Ketika mendengar Ryu Asahi bersedia memberikan 90% saham kepada Andi, Nobu Asahi langsung menjadi sangat panik. Dia hampir tanpa berpikir panjang berkata, "Tuan Andi, kalau kau bersedia bekerja sama denganku, aku akan memberikanmu saham 95%. Andi Rewa tersenyum ringan dan berkata, "Nobu Asahi, kau terlalu lambat menyadari ini. Menurutku, bekerja sama dengan kakakmu adalah pilihan yang lebih tepat." Begitu Andi mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Ryu Asahi menjadi sangat bersemangat. Sementara Nobu Asahi merasa seolah-olah jatuh ke dalam jurang yang dalam. Dia merasakan keputusasaan yang luar biasa.
Ryu Asahi dengan penuh semangat berlutut dan memberi salam hormat kepada Andi sambil terisak-isak. "Tuan Andi, terima kasih atas kepercayaan dan penghargaanmu. Di masa depan, aku pasti akan setia kepadamu. Kalau kau memerintahkanku ke timur, aku tidak akan pergi ke barat." Andi Rewa mengangguk dan kemudian menatap Nobu Asahi yang putus asa. Sambil tersenyum, dia berkata, "Nobu, kau tidak perlu terlalu khawatir atau merasa putus asa. Kerjasamaku dengan kakakmu ini hanya sementara." Mendengar ini, kedua bersaudara itu dengan tegang menatap Andi. Andi Rewa melanjutkan, "Kalau kakakmu bekerja dengan baik, patuh, dan memuaskan, maka mungkin aku akan terus bekerja sama dengannya. Namun, kalau dia berani berpikir untuk mengkhianatiku atau membuatku merasa tidak puas, aku akan menangkapnya kembali dan menaruhnya di tempat ini dan menggantikanmu untuk merawat anjing. Lalu kau akan menggantikannya sebagai kepala keluarga Asahi." Mendengar ini, Ryu Asahi tanpa ragu langsung menyatakan, "Tuan Andi, kau tidak perlu khawatir. Aku pasti tidak akan memiliki niat jahat. Dan aku pasti tidak akan membiarkanmu merasa tidak puas dengan pekerjaanku." Nobu Asahi merasa sangat putus asa. Dia menyadari bahwa kehadirannya hanyalah sebagai ancaman untuk mengendalikan kakaknya. Dan satu-satunya tujuan keberadaannya adalah untuk terus mengingatkan kakaknya agar selalu patuh kepada Andi. Kalau kakaknya tidak membuat kesalahan, maka dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk kembali. Ryu Asahi juga sangat sadar bahwa adiknya adalah alat yang digunakan Andi untuk mengendalikan dirinya. Kalau dia tidak mengikuti perintah Andi, maka sangat mungkin dia akan ditukar kembali dengan adiknya. Jadi, dia harus bekerja sama sepenuhnya dengan Andi agar tidak kembali ke tempat yang mengerikan ini. Andi ingin menciptakan keseimbangan antara kedua saudara ini. Setelah melihat tujuannya tercapai, dia merasa puas. Kemudian, dia menatap Ryu Asahi dan berkata dengan nada datar, "Ryu, kau persiapkan dirimu. Dalam beberapa hari ini, aku akan pergi keluar kota sebentar, dan setelah aku kembali, aku akan secara pribadi mengantarmu ke Jepang untuk mengambil alih keluarga Asahi. Namun, sebelum itu, kau harus menandatangani kontrak denganku dan menyerahkan 90% saham farmasi Asahi kepadaku." Ryu Asahi mengangguk dengan cepat seperti ayam yang sedang mematuk nasi dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Andi. Aku siap menandatanganinya kapan saja." Andi merasa puas dan tersenyum. "Baiklah, kalian berdua tetap di sini dulu. Aku akan kembali beberapa hari lagi." Setelah itu, dia memberi instruksi kepada Albert. "Albert, pastikan kau menjaga kedua saudara ini dengan baik. Jangan sampai ada kesalahan. Paham?" Albert tanpa ragu mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Andi. Kujamin dengan kepalaku, tidak akan ada kesalahan sedikit pun." Andi mengangguk. "Bagus." Kemudian, dia menoleh ke arah Ibnu Komar dan berkata, "Baiklah, mari kita pergi." Dalam perjalanan pulang, ponsel Andi menerima sebuah notifikasi. Notifikasi tersebut adalah sebuah berita dengan judul, "Atlet taekwondo wanita Jepang Rika Akana telah keluar dari masa kritis. Dokter mengatakan kemungkinan besar dia akan sepenuhnya meninggalkan arena." Melihat berita ini, Andi segera membuka dan melihat isi laporannya. Ternyata, setelah kembali ke Jepang, Rika Akana langsung menjalani perawatan darurat di rumah sakit terbaik di Tokyo. Lukanya sangat parah pada saat itu. Cedera internalnya sangat serius dan dia hampir tidak bisa melewati masa-masa kritis. Setelah beberapa jam perawatan intensif, akhirnya dia perlahan-lahan keluar dari masa kritis. Namun,
Meskipun dia telah keluar dari masa kritis, kondisi cederanya masih sangat serius. Media mengutip pernyataan dari dokter terkemuka di Tokyo yang menjelaskan bahwa fungsi tubuh Rika Akana mengalami kerusakan parah dan masih belum jelas apakah dia bisa pulih sepenuhnya atau tidak. Bahkan kalaupun dia selamat dari ancaman kematian, peluangnya untuk pulih sepenuhnya sangat tipis. Kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa naik ke arena lagi. Laporan ini juga menyebutkan bahwa masyarakat Jepang sangat sedih mendengar berita ini. Banyak yang berdoa untuk kesembuhan Rika Akana di situs jejaring sosial Jepang. Mereka berharap dia bisa pulih dengan cepat dan kembali ke arena untuk memenangkan kehormatan bagi Jepang. Di akhir artikel tersebut disebutkan bahwa setelah kondisinya stabil, Rika Akana akan pergi ke Kyoto untuk pemulihan jangka panjang. Kemungkinan besar dia tidak akan muncul di depan publik dalam waktu yang lama. Setelah membaca ini, Andi tidak bisa menahan rasa prihatin. Sepertinya cedera internal yang diderita Rika Akana dalam pertandingan tersebut memang sangat serius. Bagaimanapun juga, Rika dan Ramlah bukanlah petarung dengan level yang sama. Jadi, cedera adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sebenarnya, Rika tidak seharusnya mengikuti pertandingan yang sudah pasti kalah ini. Namun, gadis yang terlihat lemah dari luar ini ternyata memiliki tekad yang sangat kuat. Meskipun dia tahu kemungkinan besar akan kalah dengan sangat buruk, namun dia tetap bertahan sampai akhir tanpa ragu sedikit pun. Andi menghela nafas pelan, lalu menyimpan kembali ponselnya dan berkata kepada Ibnu Komar yang sedang mengemudi, "Besok, aku akan pergi ke Jakarta. Urusan di Makassar, tolong kau urus dengan baik." Ibnu Komar segera mengangguk dan dengan hormat berkata, "Puang, jangan khawatir. Aku akan menjaga segala sesuatu di sini. Kujamin, tidak akan ada kesalahan sedikit pun." Andi Rewa hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Ibnu Komar kemudian bertanya, "Puang, apakah perlu aku mengatur pesawat pribadi untukmu?" Andi menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu. Kalau kau mengatur pesawat pribadi, keluarga Rewa mungkin akan mengetahuinya. Kali ini aku pergi ke Jakarta bukan untuk urusan keluarga, dan aku tidak ingin menimbulkan masalah tambahan. Jadi lebih baik tetap rendah hati." Ibnu Komar mengangguk. "Puang, apakah perlu aku membantumu memesan tiket pesawat?" Andi berkata, "Baik. Tolong pesankan penerbangan untuk besok pagi." Ibnu Komar buru-buru bertanya, "Puang, kapan kau berencana untuk kembali? Aku juga bisa memesan tiket pulang untukmu." Andi menjawab, "Aku belum tahu. Untuk urusan kepulangan tidak perlu kau pikirkan." Ibnu Komar ragu sejenak. Lalu dengan wajah serius dia berkata, "Puang, Jakarta adalah tempat yang penuh dengan orang kuat dan beragam karakter. Jadi setelah kau sampai di sana, sebaiknya jangan bertindak gegabah agar terhindar dari masalah yang tidak perlu. Kalau kau menghadapi masalah yang sulit diselesaikan, kau bisa memberitahuku atau menghubungi Tuan Sangkala. Kami akan membantumu semaksimal mungkin tanpa memberitahu keluarga." Andi Rewa mengangguk. "Baik, aku mengerti." Ibnu Komar kemudian mengingatkan lagi, "Puang, berdasarkan informasi yang aku ketahui, Cliff Hartanto sangat membencimu. Jadi, saat kau berada di Jakarta, sebisa mungkin hindari konflik dengan orang yang bermarga Hartanto itu, agar tidak terjadi masalah dengan penguasa lokal." Andi Rewa tertawa dingin. "Cliff Hartanto, kalau kau tidak mengingatkan, aku mungkin sudah melupakan orang bodoh itu." Andi Rewa sama sekali tidak memandang Cliff Hartanto. Baginya Cliff Hartanto hanyalah seorang badut yang tidak berarti.
Meskipun keluarga Hartanto juga merupakan salah satu keluarga besar di Jakarta, namun secara keseluruhan, kekuatan mereka sebenarnya tidak begitu mengesankan. Jangankan Cliff Hartanto, bahkan seluruh keluarga Hartanto sekalipun belum tentu bisa menarik perhatian Andi. Ibnu Qomar tentu saja mengetahui kekuatan Andi. Andi adalah orang yang mampu membunuh 8 petarung terbaik hanya dengan 1 jurus. Dengan kekuatan seperti itu, jelas keluarga Hartanto bukanlah tandingan Andi Rewa. Namun, Ibnu Qomar juga sangat sadar bahwa Jakarta adalah tempat yang penuh dengan orang-orang kuat dan berbagai karakter. Di permukaan mungkin terlihat tenang, tetapi di bawahnya bisa menyembunyikan apapun. Selain itu, kali ini Andi berencana pergi ke Jakarta sendirian. Jadi Ibnu Qomar khawatir Andi mungkin akan menghadapi situasi di mana Andi akan kalah dari segi jumlah. Jadi dia mengingatkan, "Puang, meskipun kekuatan keluarga Hartanto tidak termasuk yang teratas, namun mereka memiliki koneksi dan dasar yang kuat di Jakarta. Karena kau tidak ingin keluarga Rewa mengetahui perjalanan ini, lebih baik kau berhati-hati." Andi tahu bahwa Ibnu Qomar mengatakan hal ini sepenuhnya dengan niat baik. Jadi, dia mengangguk ringan dan berkata, "Aku mengerti, jangan khawatir." Saat menunggu lampu merah, Ibnu Qomar menggunakan ponselnya untuk membeli tiket pesawat Andi untuk penerbangan ke Jakarta besok pagi. Kemudian dia berkata kepada Andi, "Puang, penerbangan besok pagi jam 10. Aku sudah membelikanmu tiket kelas 1. Andi mengangguk ringan, "Baik." Lalu dia menoleh ke jendela, memikirkan bahwa besok akan menjadi pertama kalinya dia kembali ke Jakarta setelah lebih dari 10 tahun, dan hatinya merasa sedikit gugup. Kali ini, dia tidak berniat kembali ke rumah keluarga Rewa dan juga tidak berniat bertemu dengan orang-orang dari keluarga Rewa. Namun, dia berencana untuk berziarah ke makam orang tuanya yang sesungguhnya. Sebagai anak, setelah sekian lama tidak mengunjungi makam sesungguhnya dari orang tuanya, dia merasa sudah sangat tidak berbakti. Kalau sudah sampai di Jakarta tetapi tidak mengunjungi makam mereka, itu akan lebih tidak bisa dimaafkan. Ketika Andi kembali ke rumah, Ridwan dan Carla sudah kembali ke kamar mereka masing-masing. Najwa juga tidak ada di ruang tamu. Andi naik ke kamar di lantai 2 dan melihat kalau Najwa sedang berdiri di balkon. Dia lalu mendekatinya dan berkata dengan lembut, "Sayang, ini sudah larut malam. Kenapa masih berdiri di luar? Cuacanya dingin, sebaiknya segera masuk ke dalam." Najwa yang sebelumnya sudah melihat Andi masuk ke halaman, tidak terkejut dengan kehadirannya. Dia tersenyum dan berkata, "Tahun baru hampir tiba, dan setelah tahun baru Imlek adalah hari ulang tahunmu. Apakah kau punya keinginan untuk ulang tahunmu nanti?" Andi Rewa menggelengkan kepalanya. "Aku tidak punya keinginan khusus. Aku hanya berharap orang yang kucintai sehat dan bahagia." Najwa merasa sangat tersentuh oleh kata-kata lembut Andi. Dia tidak bisa menahan diri untuk mendekat ke Andi, lalu dengan perlahan bersandar di lengan Andi. Dia menatap bintang-bintang yang berkelip di langit malam dan berkata dengan penuh kebahagiaan, "Setelah tahun baru, itu akan menjadi tahun keempat kita menikah." Andi berkata dengan nada yang terharu, "Benar sekali, 4 tahun. Waktu berlalu begitu cepat." Najwa berkata dengan serius, "Benarkah? Menurutku, waktu tidak berlalu begitu cepat. Selama 4 tahun ini, terlalu banyak hal yang terjadi, terutama pada dirimu. Terjadi begitu banyak perubahan di dirimu." Andi menyentuh hidungnya. "Apakah aku berubah?" Najwa mengangguk. "Tentu saja.
baik dari kesan yang diberikan kepada orang lain, aura dan sikapmu, semuanya berubah drastis dibandingkan saat kita baru menikah." Sambil berbicara, Najwa berkata dengan suara lembut, "Namun, ini sangat aneh. Saat memikirkannya, perubahan itu memang sangat besar. Tetapi di sisi lain, sepertinya semua ini terasa sangat alami. Seolah-olah kau memang seharusnya seperti itu." Andi menghela nafas pelan dan berkata kepadanya, "Oh, iya sayang. Perjalanan ke Jakarta untuk melihat Feng Shui sudah diputuskan. Aku akan berangkat besok pagi." Najwa terkejut. "Besok pagi? Kenapa begitu mendadak?" Andi tersenyum. "Sebentar lagi tahun baru. Pelanggan di sana juga sangat terburu-buru. Mereka ingin menyelesaikan semuanya sebelum tahun baru. Jadi, aku tidak bisa mengecewakan mereka." Najwa mengangguk pelan dan berkata dengan serius, "Meskipun melihat Feng Shui memang menghasilkan uang, tapi aku juga tidak ingin kau sering bepergian seperti ini. Sejak kau mengatakan tentang perjalanan ini, aku terus memikirkan bahwa kita sudah menikah hampir 4 tahun, tetapi sepertinya kita belum pernah berpisah sepanjang hari dan malam." Memikirkan hal ini, Najwa melanjutkan, kau akan pergi ke Jakarta selama beberapa hari. Rasanya aku tidak terbiasa." Dia menghela nafas dan berkata dengan sedikit melankolis, "Kau tahu, hubungan antara ayah dan ibuku sebenarnya tidak pernah terlalu baik. Sejak ibuku kalah judi dan ditangkap karena terlibat penipuan, ayah sepertinya sudah tidak punya perasaan lagi padanya. Apalagi sejak Bibi Mariska tiba-tiba kembali, hubungan mereka semakin buruk. Setiap kali aku pulang dari kerja dan melihat mereka saling membenci, bertengkar, dan berteriak satu sama lain, rasanya sangat tidak nyaman. Hanya kau yang bisa memberiku kehangatan di rumah ini. Kalau kau tidak ada selama beberapa hari, aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi mereka." Andi memeluk Najwa lebih erat dan berkata dengan serius, "Masalah antara ayah dan ibu, kita biarkan saja berjalan sesuai alurnya. Jangan terlalu dipikirkan. Pasti tidak akan terlalu mengganggu. Selain itu, begitu urusanku selesai, aku akan segera pulang. Jadi, jangan khawatir." Najwa mengangguk dan tersenyum. "Oh iya, kau belum pernah ke Jakarta bukan? Kali ini, kau bisa memanfaatkan kesempatan untuk jalan-jalan." Andi Rewa tersenyum pahit. Istrinya selalu mengira kalau sejak kecil dia tinggal di desa Kalumpang dan belum pernah menginjakkan kaki di Jakarta. Namun, Andi juga merasa nyaman dengan kenyataan bahwa Najwa tidak mengetahui identitas aslinya. Jadi, dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, kali ini aku akan mencoba untuk berjalan-jalan." Najwa tersenyum dan berkata, "Dulu, saat kakek masih hidup, dia sering membawaku ke Jakarta beberapa kali. Dia punya hubungan emosional yang mendalam dengan Jakarta. Menurutnya, leluhur kami dulunya adalah pelayan di sebuah keluarga besar di Jakarta. Keluarga itu sangat baik kepada kami. Namun, karena perang, sebagian pelayan kemudian dibebaskan." Najwa melanjutkan, "Alasan keluarga kami bisa mencapai titik seperti sekarang ini, itu adalah karena keluarga besar itu memberi banyak biaya hidup saat mereka membebaskan pelayan mereka." Andi Rewa tersenyum dan bertanya, "Apakah kakek pernah bilang siapa nama keluarga besar itu dan apa latar belakang mereka?" Najwa menggelengkan kepala dan berkata dengan serius, "Tidak pernah. Namun, kakek selalu merasa menyesal karena tidak pernah punya kesempatan untuk membalas budi keluarga itu. Seingatku, kakek selalu mengatakan tentang hal itu selama hampir 20 tahun. Namun beberapa tahun terakhir, dia mungkin sudah bisa menerima kenyataan dan tidak lagi menyebutkannya."
Lalu Najwa tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, setelah ku ingat-ingat lagi, sepertinya sejak kita menikah, kakek tidak pernah menyebutkannya lagi. Andi Rewa mendengar kata-kata Najwa dan hanya tersenyum tanpa bicara. Dia tahu kenapa kakek Tama tidak lagi membicarakan hal itu setelah pernikahan mereka. Itu karena kakek Tama merasa bahwa dengan menikahkan Najwa dengan dirinya dan memberinya sebuah rumah, dia sudah membalas budi kepada keluarga Rewa. Namun, tentu saja hal itu tidak akan dia katakan kepada Najwa. Malam itu, Andi menemani Najwa berbincang-bincang untuk waktu yang lama. Hingga lewat tengah malam, barulah mereka kembali ke kamar untuk beristirahat. Setelah mematikan lampu, Andi berbaring di tempat tidur, namun sulit untuk tidur. Sekarang, kurang dari 10 jam tersisa sebelum dia kembali ke Jakarta. Najwa juga belum tidur. Tengah malam, dia tiba-tiba masuk ke selimut Andi, lalu memeluknya dari belakang dan berbisik dengan penuh perasaan di telinganya. "Suamiku, cepat kembali dari Jakarta. Aku akan merindukanmu." Andi Rewa mengangguk pelan. Dia membelai tangan lembut Najwa dan merasa sangat terharu di dalam hatinya. Malam itu, Andi hampir tidak bisa tidur. Untungnya kondisi tubuhnya sudah berbeda dari orang biasa. Jadi meskipun dia tidak tidur semalaman, dia tidak akan merasa tidak nyaman. Karena penerbangannya pukul 10 pagi dan harus tiba di bandara sebelum pukul 9, Andi pun bangun sangat pagi. Saat dia bangun, Najwa masih tertidur. Andi tidak ingin mengganggu tidur Najwa, jadi dia meninggalkan catatan di meja samping tempat tidur yang berbunyi, "Sayang, aku berangkat dulu, tunggu aku pulang ya." Kemudian dia berganti pakaian, membawa dompet dan identitasnya, serta beberapa dosis jamu regenerasi, lalu keluar dari kamar. Saat turun ke lantai bawah, ibu mertuanya, Carla, yang mengenakan apron, segera keluar dari dapur dan berkata dengan manis, "Wah, menantu yang baik, kenapa bangun begitu pagi hari ini?" Andi menjawab, "Hari ini aku harus pergi ke Jakarta. Aku akan kembali beberapa hari lagi." Carla dengan cepat berkata dengan ramah, "Wah, hari ini berangkatnya ya? Ibu sudah membuat bubur ayam, makanlah dulu semangkuk sebelum pergi." Andi menggelengkan kepalanya. "Tidak usah, Bu. Pesawatnya cukup pagi, jadi aku harus berangkat lebih awal." Carla buru-buru berkata, "Oh, kalau begitu, biar ibu antar kau." Sambil berbicara, dia segera berlari keluar mengikuti Andi sambil berjalan ke pintu dan bertanya, "Menantu yang baik, kau naik mobil ke bandara ya?" Andi menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku akan naik taksi." Carla tanpa berpikir panjang langsung berkata, "Kenapa tidak menyuruh ayahmu yang pemalas itu mengantarmu? Lagi pula dia juga tidak punya pekerjaan." Andi menjawab dengan datar, "Tidak perlu, lebih nyaman kalau aku pergi sendiri." Carla mengangguk sambil tersenyum. "Kalau begitu, hati-hati di jalan ya." Setelah Andi keluar dari pintu, Carla buru-buru berkata dari belakang, "Menantuku yang baik, kalau kau lihat sesuatu yang bagus di Jakarta, jangan lupa bawa pulang sesuatu untuk ibu ya." Andi menjawab dengan santai, "Ya, baiklah." Lalu dia melangkah keluar dari rumah. Di bandara, karena Andi tidak membawa banyak barang, maka dia langsung menukar boarding pass dan melewati pemeriksaan keamanan. Dan karena Ibnu Komar telah membelikannya tiket kelas 1, maka setelah melewati pemeriksaan keamanan, dia langsung menuju ke ruang tunggu. Pesawat dijadwalkan berangkat pukul 10 pagi, dan sekitar pukul 9.20, seorang staf layanan dari ruang tunggu datang untuk membimbingnya naik pesawat lebih awal. Andi menjadi salah satu penumpang pertama yang naik ke pesawat.
di dalam kabin kelas 1 sudah ada beberapa orang yang duduk. Pesawat ini memiliki konfigurasi kelas 1 dengan tata letak 2+2 yang berarti ada 2 kursi di setiap sisi lorong dengan ruang yang cukup luas. Kursinya bisa direbahkan sehingga penumpang bisa berbaring dengan nyaman. Andi Rewa duduk di dekat jendela dan memandang keluar dengan pikiran yang melayang jauh. Selama lebih dari 10 tahun, Andi tidak pernah mengalami keadaan seperti ini. Perasaan gugup, cemas, dan sedikit antisipasi bercampur dalam dirinya. Apa yang dikatakan orang tua tentang perasaan takut saat mendekati kampung halaman sangat cocok untuk menggambarkan dirinya saat ini. Penumpang masih terus naik ke pesawat. Ketika Andi mencium aroma wangi yang halus, secara naluriah dia menoleh. Seorang wanita muda baru saja tiba di sebelahnya dan bersiap untuk duduk. Wanita itu juga secara naluriah menoleh dan melihat Andi. Tiba-tiba dia berseru, "Andi, apa yang kau lakukan di sini?" Andi juga terkejut karena wanita di depannya ini ternyata adalah Elsa, sahabat baik Najwa yang selama ini diam-diam menyukainya. Dengan terkejut Andi bertanya, "Elsa, kenapa kau ada di sini?" Elsa dengan gembira berkata, "Aku mau pulang ke Jakarta. Aku kan orang Jakarta, kau pasti lupa ya?" Setelah itu dia segera duduk dan dengan antusias bertanya, "Kau sendiri? Untuk apa kau ke Jakarta? Apakah Najwa tidak ikut denganmu?" Andi menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku ada urusan di Jakarta. Seorang teman merekomendasikan pekerjaan sebagai ahli Feng Shui. Bayarannya cukup bagus, jadi aku ke sana untuk itu." Elsa mengangguk paham. "Wah, kebetulan sekali. Aku pulang untuk merayakan ulang tahun nenekku. Tidak kusangka kita naik pesawat yang sama dan tempat duduk kita juga bersebelahan. Aku bilang, kita memang berjodoh." Meskipun Elsa sudah cukup lama tidak bertemu dengan Andi, namun perasaannya terhadap Andi tidak pernah berubah. Sebenarnya, selama ini dia sangat merindukan Andi. Awalnya, setelah menerima undangan dari Najwa untuk tinggal bersama mereka di Villa Desilen, Elsa memang berencana untuk tinggal lebih lama. Namun, banyak hal yang terjadi di keluarga Tama selama periode tersebut. Pertama, Nyonya Tama dan keluarganya datang tanpa diundang dan dengan keras kepala ingin tinggal di Villa Desilen. Kemudian, Carla menghilang hingga membuat Najwa panik mencarinya kemana-mana. Setelah itu, Ridwan ingin mengadakan jamuan makan untuk cinta pertamanya di rumah. Kemudian, Carla yang hilang kembali lagi dan membuat kekacauan di rumah. Sebagai orang luar, Elsa merasa tidak nyaman tinggal di lingkungan yang begitu kacau. Jadi akhirnya, dia memutuskan untuk pindah kembali ke hotel lebih awal. Selama waktu itu, perasaannya terhadap Andi semakin mendalam. Sampai-sampai dia hampir merasa tersiksa karena rindu. Andi Rewa selalu menjaga jarak dengan Elsa. Dia tidak memiliki perasaan khusus terhadap Elsa. Apalagi Elsa adalah sahabat baik istrinya, Najwa. Jadi, dia merasa perlu menjaga batasan, namun tidak disangka mereka bisa bertemu di pesawat. Elsa sangat senang dan tanpa sadar mendekati Andi lalu bertanya, "Andi, berapa lama kau akan tinggal di Jakarta kali ini?" Andi menjawab, "Tidak pasti, tergantung seberapa cepat urusannya selesai. Kalau cepat, mungkin 2 atau 3 hari. Kalau lambat, bisa 4 atau 5 hari." Elsa dengan bersemangat berkata, "Wah, aku sudah memesan tiket untuk 4 hari ke depan. Bagaimana denganmu? Kapan kau memesan tiket pulang? Apakah kita bisa pulang bersama?" Andi dengan jujur berkata, "Aku belum memesan tiket pulang. Aku akan memutuskan setelah urusanku selesai. Saat ini masih belum pasti."
Elsa segera berkata, "Kalau begitu, setelah urusanmu selesai, kabari aku ya. Aku akan melihat apakah bisa menyesuaikan jadwal. Kalau bisa, kita pulang bersama." Meskipun Andi merasa sedikit tidak nyaman dengan gagasan ini, dia tetap menjawab dengan tenang, "Kita lihat saja nanti. Saat ini masih banyak yang belum pasti." Elsa tidak menyadari bahwa Andi sebenarnya hanya bersikap sopan. Dia langsung setuju dengan antusias. Setelah itu dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kau sibukkan akhir-akhir ini? Bagaimana kabarmu?" Andi menjawab, "Tidak banyak yang aku sibukkan. Aku hanya sesekali membantu orang melihat Feng Shui. Sisanya, aku hanya tinggal di rumah." Elsa dengan hati-hati bertanya, "Setelah Bibi Carla kembali, dia tidak membuat masalah untukmu kan?" Andi menjawab sambil tersenyum, "Tidak. Sekarang sikapnya justru lebih tenang daripada sebelumnya." Elsa dengan tulus merasa lega. "Itu bagus sekali. Aku khawatir Tante Carla akan menyusahkanmu. Kalau dia sudah lebih tenang, itu bagus." Andi mengangguk pelan, lalu mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Mary Kalista. "Mary, bisa kirim alamat lengkap rumahmu? Aku akan tiba hari ini." Mary segera menelponnya melalui pesan suara dan berkata dengan suara penuh kegembiraan, "Andi, kau akan tiba hari ini?" Andi menjawab, "Ya, aku menyelesaikan urusanku di sini tadi malam. Jadi, aku memutuskan untuk memesan tiket hari ini." Mary segera berkata, "Jam berapa kau tiba? Aku akan ke bandara menjemputmu." Mengingat status Mary sebagai bintang besar, Andi merasa akan ada paparazzi yang mengikuti Mary. Jadi dia berkata, "Tidak usah, kirim saja Sherlocknya. Aku akan datang sendiri." Mary menolak dengan manja, "Tidak, aku ingin menjemputmu. Tapi jangan khawatir, aku akan menyamar supaya tidak dikenali." Andi rela menolak dengan tegas, "Jangan, paparazzi sangat lihai. Banyak skandal selebriti yang mereka temukan, meskipun selebriti itu merasa sudah menyamar dengan baik." Dengan sedikit kecewa, Mary berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan mengirim lokasinya nanti. Kau akan tiba sebelum makan siang, bukan? Aku akan menyiapkan makan siang di rumah." Andi berpikir sejenak dan menjawab, "Sepertinya begitu. Terima kasih untuk jamuannya." Mary tertawa, "Aku tidak akan memberitahu orang tuaku dulu. Aku hanya akan mengatakan kalau ada teman lama yang akan datang. Aku yakin mereka akan sangat terkejut dan senang melihatmu." Andi rela merasakan kehangatan di hatinya dan kemudian mengangguk. Dia merasa sedikit terharu. Saat pesawat mendarat, Andi serta Elsa turun dari pesawat bersama-sama. Karena Andi tidak memiliki bagasi yang harus diambil, dia tidak perlu menunggu untuk mengambil bagasi. Sedangkan Elsa, karena dia adalah seorang wanita cantik, biasanya dia membawa banyak pakaian, serta kosmetik dan produk perawatan kulit saat bepergian. Terutama kosmetik dan produk perawatan kulit yang mudah melebihi batas kapasitas, sehingga harus dimasukkan sebagai bagasi. Setelah turun dari pesawat, dia tidak bisa langsung pergi seperti Andi, melainkan harus menunggu bagasinya keluar di tempat pengambilan bagasi. Jadi dia buru-buru bertanya kepada Andi, "Andi, bagaimana kau akan pergi nanti?" Andi menjawab, "Aku akan menggunakan taksi saja." Elsa buru-buru berkata, "Kenapa kau tidak menungguku sebentar? Kita bisa pergi bersama-sama. Kebetulan keluargaku datang menjemputku dengan mobil. Aku bisa mengantarmu." Andi tersenyum dan melambaikan tangan. "Tidak perlu. Aku cukup terburu-buru, jadi aku akan pergi dulu." Elsa merasa tidak berdaya dan berkata, "Baiklah, kita buat janji lagi nanti ya. Jangan lupa, kau sudah berjanji padaku bahwa kita akan makan bersama." Andi rela tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah, kau tunggu saja bagasimu. Aku akan pergi dulu.
kita buat janji lain kali." Setelah berpisah dengan Elsa, Andi melangkah keluar dari bandara sendirian. Setelah keluar, dia langsung bersiap untuk menuju tempat taksi dan mengantri. Namun, saat dia baru saja keluar, seorang wanita yang memakai jaket tebal, mengenakan tudung, masker, dan kacamata hitam berlari ke arahnya dengan cepat. Sebelum dia sempat melihat dengan jelas, wanita itu sudah melompat ke arahnya dengan gembira dan dengan senang hati berseru, "Andi!" Andi mengenali suara wanita itu yang ternyata adalah Mary. Jadi dia menurunkan kewaspadaannya dan membiarkan Mary memeluk dirinya. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kisah Andi Rewa bersama Bang Nobar di channel Bang Nobot hari ini. Jangan lupa follow akun Instagram Bang Nobar dengan nama Wan Nobar berikut ini. Oke, sampai jumpa. Salam sehat selalu. Salam Cotokondro Palubasa.